Pindahkan koruptor ke Nusa Kambangan, bongkar aliran dana ke parpol. Mantan Ketua KPK, Busromo Kodas menilai, hukuman mati untuk menteri yang terjerat kasus korupsi merupakan hal yang sia-sia. Menurutnya, masih ada beberapa tindakan lain yang jauh lebih efektif untuk dilakukan dalam menindaklanjuti kasus korupsi di Indonesia. Jadi kalau sekarang mau tuntutan hukuman mati, itu tidak menyelesaikan masalah, kata Busro. Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hukum dan Kebijakan Publik tersebut mengatakan bahwa selama ini tindak lanjut terhadap kasus korupsi di Indonesia tidak pernah sampai ke akar masalah sebenarnya. Fokus selama ini hanya mengurusi persoalan di samping atau hilir saja. Menurut Busro, para koruptor itu sebenarnya tidak perlu dijatuhi hukuman mati, melainkan digantikan dengan hukuman penjara seumur hidup. Itu pun juga harus ditempatkan pada tempat khusus, bukan hanya di lapas Sukamiskin, tapi di lapas yang khusus misal di Nusa Kambangan, imbuhnya. Ditambah dengan sambil ditelisik kekayaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU para koruptor tersebut. Serta harus berani untuk masuk lebih jauh dengan kemungkinan menelusuri aliran dana itu ke parpol atau tidak. Tugas berat itu, kata Busro, berada di pundak pimpinan KPK saat ini. Pasalnya, pimpinan KPK tertantang perihal kejujurannya ketika dihadapkan pada situasi yang berat antara berani atau tidak penyelidikan TPPU sampai ke induk parpol yang bersangkutan. Menurutnya, dua mantan menteri di Kabinet Indonesia Maju, yakni mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo dan mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara telah sama-sama mencederai rakyat Indonesia. Selain itu, Busro juga masih ragu terkait dengan syarat hukuman mati itu akan dipenuhi oleh para hakim atau lebih lanjut hakim punya keberanian untuk memutuskan itu. Sebab hingga saat ini memang belum ada hukuman mati yang dijatuhkan kepada para koruptor di Indonesia. Tapi sekarang itu tidak cukup dihukum seumur hidup meski harus dilakukan pemiskinan semua hasil korupsi itu. Serta harus dibongkar sampai ke sumber dan ujungnya termasuk parpol. Ada aliran dana tidak sampai ke parpol karena selama ini parpol terlindungi oleh hukum-hukum parpol, jelasnya. Melihat hal itu, undang-undang parpol memang perlu direvisi secara total, termasuk apabila dana parpol itu terbukti terlibat dalam korupsi yang dilakukan. Busro juga menyoroti kinerja KPK yang masih menyisakan banyak kasus korupsi yang terbengkalai. Menurutnya itu menjadi pekerjaan rumah yang berat bagi KPK.